Ya, pemirsa, untuk mengulas putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menolak nota pembelaan Jody Plate, sudah hadir di studio pakar hukum yang juga Ketua DPP dari Partai Perindo bidang hukum Christopher Taufik. Selamat sore, Pak Kris. Selamat sore. Kayaknya atribusinya ini kita belum pakar lah. Belum pakar. Praktisi aja. Oh, praktisi. Oke, ini karena pasti sebagai praktisi ini saya agak deg-degan nih kalau nanya sama Pak Kris nih. Pak Kris, tapi tadi kan kita udah dengar nih ya paketnya bahwa semua eksepsi itu ditolak oleh Majelis Hakim karena dianggap tidak kuat landasan hukumnya. Nah, ini tanggapan dari Pak Kris sendiri gimana, Pak? Kalau saya lebih cenderung gini, kalau kita bicara eksepsi sebenarnya kan kita nggak bicara materi perkara. Jadi kalau eksepsi yang saya ikuti itu dan memang secara praktek yang namanya eksepsi itu hanya terkait dengan hal-hal formal. Jadi apakah prosesnya benar, apakah tuntutannya benar, apakah sudah memenuhi syarat formal, disebutkan nama, alamat. Jadi hal-hal formal yang seperti itu. Tetapi memang tidak terkait dengan argumentasi mengenai benar atau tidaknya terjadi peristiwa pidana. Gitu. Jadi sebenarnya di beberapa waktu yang lalu juga ini juga saya bicara bahwa kemungkinan besar sih memang kelihatannya akan ditolak karena eksepsinya itu lebih ke sudah menyangkut ke pokok perkara. Sebenarnya kan lebih ke justifikasi pidana yang disangkakan itu. Itu yang dibantah sebenarnya. Makanya terus jaksa kan meminta untuk itu ditolak dan hari ini dikabulkan oleh hakim. Ya begitu memang, karena eksepsi itu ya memang enggak nanti aja bicara pokoknya gitu. Karena berarti memang sebenarnya sudah bisa ketebak, karena sebelum-sebelumnya juga kan sebetulnya netizen juga sudah bisa menebak bahwa nantinya ini eksepsi dari Johnny G. Plate pasti akan ditolak. Dan kemudian akhirnya hakim meminta JPU untuk masuk ke tahap berikutnya, pembuktian gitu kan, memanggil para saksi. Nah, kira-kira nih kalau Pak Kris melihat saksi-saksi seperti apa yang harus dihadirkan oleh JPU yang bisa memberatkan terdakwa? Ya, kalau saksi kriterianya kan pasti dia orang yang harus melihat, mendengar dan mengetahui. Gitu kan, ya pasti saksi-saksi yang dihadirkan memenuhi kriteria itu, dan yang dugaan saya pasti orang-orang yang langsung bisa memperkuat, menyaksikan, melihat dan bisa memperkuat apa yang jadi dakwaan jaksa. Dugaan saya pasti seperti itu. Jadi contoh kalau ada penerimaan dana dan sebagainya yang diterima oleh tersangka atau ada dana yang mengalir semua, saya pikir pasti nanti saksi-saksinya akan bilang bahwa iya, ini saya tahu, pernah ini yang model-model seperti itu, saya pikir sih. Dan kalau menurut Pak Kris sendiri, apakah ini sudah mulai bisa diperhatikan dan sudah mulai bisa diantisipasi oleh JPU ketika nanti saksi-saksi yang dihadirkan untuk tetap bisa menyampaikan kesaksiannya yang bisa memberatkan terdakwa ini? Biasanya kan gini, kalau di proses persidangan jaksa pasti akan menghadirkan saksi-saksi yang mendukung argumentasinya jaksa. Lalu dari pihak pembela pasti akan menghadirkan saksi-saksi yang bisa memperingan, pasti akan gitu. Itu normal dalam proses gitu. Jadi kalau saya lihat pasti karena ini jumlah nominal yang dipermasalahkan sangat besar dan itu duit semua kelihatannya ya. Jadi besar sekali. Jadi saya pikir nggak akan ada ruang, tidak akan cukup tersedia ruang untuk main-main, saya pikir sih. Gitu. Mungkin Pak Kris bisa menyampaikan siapa-siapa aja nih kira-kira yang selayaknya dihadirkan untuk sebagai saksi? Ya, kalau itu saya nggak bisa membuat justifikasi. Cuman yang jelas menurut saya gini, kriterianya dulu yang penting. Kriterianya ya harus orang yang memenuhi persyaratan dia sebagai saksi itu. Lalu yang paling kuat adalah yang kualifikasinya adalah yang benar-benar dia tahu gitu. Dan saya pikir kalau sudah korupsi yang kasus yang begini besar, saya pikir nggak terlalu sulit ya untuk mencari saksi-saksi yang seperti itu, karena ini kan seperti sesuatu yang sudah didesain secara menyeluruh ya. Saya pikir akan tercecer di sana sini saksi-saksi maupun bukti-bukti tertulis. Berarti memungkinkan akan munculnya tersangka-tersangka baru? Kalau menurut Pak Kris? Bisa saja. Kan dalam proses persidangan sering kita lihat juga kan, di dalam proses persidangan bisa muncul saja
ada tersangka-tersangka baru karena muncul dari kesaksian yang ada di persidangan. Biasanya kalau sekarang belum menjadi tersangka, biasanya urutannya begini, begitu muncul di kesaksian persidangan, maka nama atau siapapun itu akan dikutip di dalam putusan, dan kemudian ada lanjutan dari putusan itu, biasanya gitu. Berarti memang sebetulnya masih banyak nama nih ya, kemungkinan yang akan terseret dari kasus korupsi BTS 4G Kominfo ini. Iya, kalau saya pribadi sih sebenarnya begini, kalau saya pribadi memang ini harus dituntaskan secara transparan gitu, sehingga penegakan hukumnya tidak tebang pilih ya, semua bisa terkena gitu. Walaupun saya juga nggak berharap ini melebar terus jadi banyak orang gitu ya. Ini kan sebenarnya kan pemidanaan itu kan untuk menimbulkan efek jerah, bukan jadi tolak ukurnya kan bukan seberapa banyak orang yang ditangkap, tapi seberapa bisa membuat jernih suatu peristiwa pidana dan yang melakukan dan berbuat terkena sanksinya, kan itu sebenarnya prinsipnya. Jadi bukan banyak-banyakan nangkep gitu. Iya, dan di satu sisi proses hukum sedang berjalan, pemeriksaan saksi juga akan dilanjutkan, tapi di satu sisi juga tugas dari Menkominfo yang baru untuk terus menjalankan proyek BTS ini. Nah, ini Pak Kris melihat... Oh ya, harus kan yang bermasalah ini kan peristiwa pidananya, korupsinya. Bukan proyek BTS-nya sendiri. Kalau proyeknya sendiri, kalau kita ikuti ini kan sudah berlangsung cukup lama. Dan memang bagus sekali. Saya ke pelosok-pelosok, saya banyak ke daerah-daerah, itu saya lihat tiang-tiang itu sudah berdiri. Dan sampai ke pelosok-pelosok, terutama di daerah Jawa ya, kalau saya lihat di daerah Malang dan sekitarnya, kabupaten segala itu akses internet sudah banyak menghasilkan ini, tenaga-tenaga muda, anak-anak muda, teman-teman tuh yang mulai berkreasi di situ. Dia bisa ikut lomba desain, lomba apa di berbagai negara lewat internet. Jadi secara proyek saya pikir tidak akan terhambat. Berarti sebenarnya harusnya nggak boleh terhambat, harusnya nggak boleh. Makanya saya pikir message Pak Presiden beberapa hari yang lalu kalau saya lihat di media bahwa ini tugas ke Kominfo yang baru kan, ini harus dilanjutkan dan sebagainya, jangan terhambat karena kasus. Ya saya sepakat, memang proyek ini harus berjalan, proyeknya bagus. Yang masalah kan kasusnya. Gitu. Iya, kasus masih terus berjalan, proses hukum masih terus berjalan, tapi di satu sisi tetap proyeknya tetap berjalan. Harus. Ya, kalau Pak Kris sendiri, kalau secara garis besar melihat dengan korupsi yang betul-betul mega korupsi malah kalau saya katakan ya, karena ini kan angkanya bukan angka yang kecil gitu kan ya. Dari Pak Kris sendiri melihatnya gimana sih nih Pak? Gini, kalau saya ngelihat ini saya beberapa kali di beberapa kesempatan suka pakai terminologi ini korupsi yang bermetamorfosis menjadi bentuk baru gitu. Bentuk baru adalah korupsi yang mulai masuk ke proyek-proyek yang customize. Jadi memang susah mencari pembanding. Seperti proyek BTS ini ya semua unit-unit yang terpakai yaitu ada di proyek ini, kan nggak ada di proyek lain. Jadi kalau pekerjaan-pekerjaan atau proyek-proyek yang sifatnya customize begini, memang harus hati-hati terhadap pengawasan internal. Makanya menurut saya kalau untuk ke depan mungkin pengawasan internal Irjen dan pengawasan melekat yang selama ini selalu beberapa kali diwacanakan itu harus digalakkan lagi, karena kalau model-model seperti ini saya pikir untuk mencegah ya harus dari internal, karena yang tahu internal. Karena contoh kayak proyek-proyek yang customize, kalau kita tahu volume suatu proyek, terus kita tahu satuan harganya, gampang untuk ngecek benar atau tidak gitu kan. Tapi kalau proyek customize gimana kita bisa tahu? Karena di pasar kan nggak tersedia, karena ini customize. Yang bisa ya internal control. Celahnya justru sebetulnya ada di situ. Internal control. Jadi kalau saya pikir ini sedikit banyak pasti ada peranan kelemahan di internal control pasti. Makanya terjadi di ujung. Terjadi kan sudah kasus gitu. Berarti ini perlu yang menjadi masukan untuk Menkominfo yang baru beserta wakil menterinya, sebagaimana pengawasan secara internal ini harus digalakkan, karena itu tadi kalau proyek customize itu kan celahnya lebih. Iya, karena yang tahu kan mereka sendiri. Yang bisa berperan menurut saya ya proses internal, apakah itu audit, apakah itu pengawasan melekat, apakah itu SOP-nya diatur, dan ya semacam itulah yang internal. Kalau enggak ya kejadiannya di ujung. Betul. Baik, kalau gitu nanti kita akan kawal dan kita akan pantau bagaimana nanti keterangan dari para saksi ini bisa memberatkan terdakwa di pengadilan. Terima kasih sekali, Pak Kris. Sama-sama. Saya juga terima kasih. Selamat sore, Pak. Selamat sore.